Hai semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di channel aku. Untuk video aku kali ini, aku pengen bagiin gimana caranya bikin churros yang dipadu-padankan dengan salted caramel. Nah, menurut aku churros dan salted caramel ini adalah perpaduan yang cocok dan enak banget. Nah, untuk tahu apa aja bahannya dan bagaimana cara membuatnya, pantengin terus video aku sampai selesai ya teman-teman. Untuk yang pertama, bahan untuk membuat churros yaitu 230 ml air, kemudian 150 gram tepung terigu protein sedang. Nah, di sini aku pakai yang merek segitiga biru. Kemudian 20 gram gula pasir, 70 gram margarin, 2 butir telur. Dan ini untuk topping aku mau pakai gula halus dan cinnamon powder. Kalau misalnya teman-teman mau pakai gula halus aja nggak apa-apa, nggak perlu pakai cinnamon powder, itu juga enak banget. Kemudian untuk membuat salted caramel kita membutuhkan 200 gram gula pasir, kemudian 125 ml air, 100 gram whipped cream yang sudah dikocok, kemudian 100 gram margarin. Nah, untuk step pertama kita membuat churros terlebih dahulu. Kita masukkan air, kemudian gula pasir, kemudian kita masukkan juga margarinnya. Apinya kecil saja ya teman-teman, nggak perlu yang terlalu besar. Ini kita tunggu sampai margarinnya meleleh. Kita nggak perlu mengaduk, jadi kita biarkan saja prosesnya sampai margarinnya benar-benar meleleh. Nah, setelah margarinnya meleleh, baru kita boleh mengaduknya. Kemudian kita masukkan tepung terigu. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan sampai adonannya menjadi kalis dan tidak lengket. Nah, setelah adonannya kalis seperti ini, kemudian kita angkat dan kita diamkan sekitar 15 menit untuk menghilangkan uap panasnya. Nah, selagi menunggu kita buat salted caramelnya dulu ya teman-teman. Nah, untuk membuat salted caramel kita masukkan air, kemudian gula pasir. Kita masak kedua bahan ini dengan api yang sangat kecil. Kemudian aduk terus sampai gula pasirnya larut. Perlu diingat api harus tetap kecil ya. Nah, setelah muncul gelembung buih seperti ini, kita hentikan pengadukan ya teman-teman. Kemudian kita siapkan air dan kuas, dan kita kuasi di sekitar wajan, di samping-sampingnya seperti ini, agar ketika terjadi proses kristalisasi gulanya tidak mengganggu proses pematangan karamelnya itu sendiri. Nah, setelah muncul warna coklat di bagian pinggir wajan, kemudian kita angkat dan kita masukkan whipped cream, kemudian aduk rata. Nah, di sini aku mengangkat karamelnya ini terlalu cepat ya teman-teman. Harusnya butuh waktu yang sedikit lagi sampai benar-benar muncul warna kecoklatan di bagian pinggir wajannya. Nah, untuk whipped cream ini harus diaduk cepat sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan margarin. Untuk margarin ini boleh teman-teman dilelehkan dahulu atau langsung seperti ini juga bisa, tapi kalau menurutku nggak perlu ribet, langsung aja karena ketika terkena panas nanti margarinnya akan meleleh sendiri. Nah, kemudian setelah bercampur rata kita sisihkan, nanti kalau sudah agak dingin ini akan mengental. Nah, kita lanjut untuk pembuatan churros lagi. Kemudian kita masukkan 2 butir telur ke dalam adonan yang tadi kita dinginkan. Kemudian aduk sampai rata. Nah, untuk penggunaan cetakan atau spuit ini bentuknya sesuai seleranya teman-teman aja, bebas aja. Caranya kita masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Kemudian adonan kita masukkan ke dalam plastik segitiga juga, tetapi yang berbeda dengan plastik segitiga yang kita masuki dengan cetakan tadi. Ini agar tidak belepotan ketika kita mencetak churrosnya.
Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan dulu cetakan ke dalam piping bag pertama. Kemudian adonan yang sudah kita masukkan di dalam piping bag kedua, kita gunting juga ujungnya. Kemudian kita masukkan ke dalam piping bag pertama. Ini kenapa aku pakai metode seperti ini, agar adonannya nanti nggak kececeran atau nggak belepotan. Untuk menggorengnya, kita siapkan wajan dengan minyak yang banyak dan panas pastinya, tapi dengan api yang kecil ya teman-teman, agar churrosnya nanti ini matangnya merata, nggak cepet gosong di luarnya aja. Kemudian kita potong sesuai selera, mau panjang, pendek itu selera teman-teman aja. Nah, setelah warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan seperti ini, kita angkat churrosnya, kemudian kita tiriskan. Nah, ini untuk topping aku pakai gula halus dan cinnamon powder. Untuk takarannya ini sesuai seleranya teman-teman aja. Kemudian kita campur dan kita campurkan bersama churrosnya. Ini ketika churros masih hangat, jadi biar toppingnya ini nempel. Seperti ini ya teman-teman caranya. Nah, saatnya plating. Untuk plating ini tergantung dengan kreativitasnya teman-teman aja seperti apa. Nah, di sini churrosnya aku taburin lagi dengan topping campuran gula halus dan cinnamon powder tadi. Nah, itu salted karamelnya harusnya warnanya lebih kecoklatan ya teman-teman. Ini gara-gara aku ngangkatnya terlalu cepet jadi warnanya kuning, tapi rasanya tetap enak banget. Nah, jadi deh churros dan salted karamelnya. Ini aromanya enak banget teman-teman. Aroma cinnamonnya ini otentik banget. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Kita cocolin churrosnya ke dalam salted karamelnya, saus salted karamel. Ini rasanya enak banget. Perpaduan antara churros dan saus salted karamel ini cocok banget. Ini wajib dicoba banget teman-teman pokoknya. Tuh, gampang banget kan bikinnya, churrosnya dan saus salted karamelnya itu bikinnya tanpa mixer, tanpa oven, tanpa kukus. Pokoknya mudah banget. Teman-teman buruan cobain di rumah. Semoga video aku ini bisa menginspirasi dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar aku makin rajin bikin video-video lagi ya teman-teman. Yang gak suka masak jadi suka masak, dan yang suka masak lebih rajin lagi masak. Happy cooking semuanya. See you on the next video. Terima kasih. Assalamualaikum.